Anda kembali di Warta Istana, pemirsa. Presiden Joko Widodo pekan lalu meresmikan Bandar Udara Miangas di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pembangunan dan pengembangan bandara ini merupakan upaya untuk membangun konektivitas antar pulau maupun intrapulau. Di hari terakhir kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, Presiden Joko Widodo bertolak ke Bandar Udara Miangas, Kepulauan Talaut untuk meresmikan bandara itu. Pembangunan dan pengembangan bandara yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya untuk membangun konektivitas antar pulau maupun juga intrapulau. Presiden menaruh perhatian pada konektivitas antar wilayah di Indonesia karena menurutnya untuk dapat bersaing dalam era kompetisi seperti sekarang dibutuhkan konektivitas yang mampu menghubungkan daerah-daerah di Indonesia. Kita memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17.000 pulau yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Strategis untuk pertahanan dan keamanan, strategis sebagai pintu gerbang di dalam negeri maupun luar negeri, dan lokasi Pulau Miangas sangat dekat dengan wilayah negara sahabat kita, Filipina. Bandara Miangas terletak di Pulau Miangas, salah satu pulau di gugusan Nusa, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan bandara ini rampung pada pertengahan tahun 2016, sedangkan sebelumnya pembangunan dimulai sejak tahun 2012 setelah dilakukan pembebasan tanah oleh pemerintah daerah Kabupaten Talaut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Melalui paket kebijakan ekonomi tahap 1 hingga ke-13, pemerintah telah menyederhanakan 204 regulasi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih efisien dan cepat. Pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi, di mana fokus utama kebijakan tersebut adalah merespon perkembangan kegiatan masyarakat. Saat ditemui di kantor staf Presiden Selasa siang, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, melalui paket kebijakan ekonomi tahap 1 hingga ke-13, pemerintah telah menyederhanakan regulasi sebanyak 204 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah selesai atau sekitar 99% telah selesai disederhanakan. Menyederhanakan 204 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Ya, jadi itu berarti 99%. Adapun hasil dari paket kebijakan ekonomi ini berupa telah diresmikannya 28 pusat logistik berikat yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga mempercepat perizinan investasi menjadi 3 jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif kawasan ekonomi khusus, melakukan pembiayaan ekspor, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM, mempersingkat proses insentif fiskal, agregator, konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres nomor 44 tahun 2016. Menko Perekonomian menjelaskan keseluruhan deregulasi tersebut menjadi pelumas, sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk menekan korupsi, sistem harus dibuat lebih sederhana, selain juga komitmen personal. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Yusuf Kala di Perhelatan Anti-Corruption Summit 2016 yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mencoba menelaah kembali tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Ada 2 hal yang harus diperbaiki untuk menekan korupsi. Pertama, sistem harus dibuat lebih sederhana. Kedua, berpusat pada personal dan bagaimana seseorang bisa menjadi contoh dalam menghindari perilaku korupsi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutan pembukaan Anti-Corruption Summit 2016 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 25 Oktober. Dia mencontohkan Singapura yang berhasil memberantas korupsi karena pemimpinnya mulai komitmen dari dirinya sendiri, diikuti dengan hukum yang tegas terhadap tindak korupsi. Dilanjutkan kampanye mengajak masyarakat bersih dari korupsi.
Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menyoroti tata kelola keuangan dan pengadaan di perguruan tinggi yang menurutnya harus diatur lebih baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Kewenangan dipergunakan dengan baik. Jadi masalah personal sekali. Karena korupsi hanya orang punya kewenangan yang dapat korupsi kan gitu. Dan harus transparan tentu. Tata kelola pendidikan tinggi perlu diperbaiki. Jadi tata kelola keuangan, tata pengadaan yang lebih baik. Kami sudah mendengar adanya pengangkatan rektor yang kurang transparan. Anti-Corruption Summit merupakan kegiatan yang ditujukan untuk kepedulian dalam pencegahan korupsi yang melibatkan fakultas hukum dari universitas yang ada di Indonesia yang diharapkan dapat mencari solusi yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya berbasis perguruan tinggi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Meninggalkan tempat acara. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pentingnya pendidikan berkarakter guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki integritas dan kejujuran. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Muktamar ke-9 Organisasi Pendidikan Al-Khairiyah di Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Presiden Joko Widodo Sabtu sore 22 Oktober 2016 menghadiri Muktamar ke-9 Al-Khairiyah di Kota Cilegon. Presiden menyampaikan terima kasihnya kepada organisasi Al-Khairiyah yang telah membantu pemerintah di bidang pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Dalam pesan pidatonya, Presiden kembali menegaskan pentingnya pendidikan karakter. Siswa tidak hanya dididik pintar, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran. Pendidikan karakter menjadi penting dikaitkan dengan upaya pemberantasan praktek pungutan liar. Hanya yang pintar-pintar, tapi senang menguli. Senang menguli, bukan menguli, senang menguli. Ini yang menjadi penyakit bangsa kita. Presiden berharap organisasi pendidikan Al-Khairiyah menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi persoalan bangsa di bidang sumber daya manusia. Organisasi Al-Khairiyah didirikan Kiai Haji Sam'un di tahun 1927. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan Presiden yang ikut memasak di upacara bakar batu yang digelar di Papua. Tetaplah bersama kami.